berbagai layanan seperti pembiayaan, investasi, dan perlindungan risiko. Selanjutnya, saya berusaha sebagai penyaji dua yang akan menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat lembaga keuangan non-bank. Fungsi lembaga keuangan non-bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan mendapatkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Selain itu, lembaga keuangan berfungsi untuk memberikan perlindungan keuangan seperti melalui asuransi untuk menanggung risiko kerugian. Lembaga ini juga berfungsi untuk membantu permodalan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan non-bank memiliki manfaat penting dalam perekonomian karena dapat memberikan salah satu jalan alternatif layanan keuangan bank. Lembaga ini membantu masyarakat dan pelaku usaha memperoleh pembiayaan, terutama bagi yang sulit mengakses kredit dan perbankan. Selain itu, lembaga keuangan non-bank berperan dalam mengelola dan mengurangi risiko keuangan melalui layanan seperti asuransi, dana pensiun. Keberadaan lembaga ini juga mendorong kegiatan investasi, pembangunan ekonomi, dan menyalurkan dana ke sektor produktif, sehingga pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat. Baik, adapun jenis-jenis lembaga keuangan non-bank terdiri dari asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan lembaga penjamin. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dan nasabah atau tertanggung, di mana penanggung memberikan perlindungan atau ganti rugi atas risiko tertentu yang mungkin terjadi dengan imbalan pembayaran premi oleh tertanggung. Manfaat asuransi terdiri dari 1. Memberikan perlindungan keuangan dari risiko tak terduga. 2. Mengurangi beban biaya akibat musibah. Dan yang ketiga, memberikan rasa aman dan ketenangan. Kedua, saya akan memberikan pengertian tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga atau program yang menghimpun dan mengelola dana selama masa kerja seseorang untuk memberikan penghasilan atau manfaat pensiun saat peserta memasuki usia pensiun atau tidak lagi bekerja. Manfaat dana pensiun terdiri dari 1. Menjamin penghasilan dari hari tua. Kedua, menjaga kesejahteraan setelah pensiun. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada orang lain. Dari sesi yang ketiga, saya menjelaskan pengertian tentang pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang berharga seperti emas, perhiasan, atau barang elektronik. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali setelah pinjam dilunasi. Manfaat pegadaian terdiri dari 1. Mendapat dana cepat dan mudah. Kedua, prosedur sederhana dan tidak rumit. Dan yang ketiga, cocok untuk kebutuhan dana mendesak. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya sebagai penyaji 4 akan menyajikan materi tentang jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank, yaitu pasar modal. Pasar modal adalah tempat diperdagangkannya instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan ataupun pemerintah dengan investor untuk pembiayaan dan investasi, menjadi pilar penting dalam perekonomian untuk menggerakkan dana produktif serta mendukung pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Pasar modal juga memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai sarana penghimpunan dana produktif bagi perusahaan dan pemerintah, serta menyediakan wadah investasi menguntungkan bagi investor dengan potensi keuangan, diversifikasi, likuiditas tinggi, dan pertumbuhan kekayaan melalui instrumen seperti saham dan reksadana, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Nah, manfaatnya di tiap-tiap bidang juga ada loh, yaitu pertama, manfaat bagi emitmen atau perusahaan, yaitu sebagai sumber pendanaan, seperti memperoleh modal jangka panjang dengan biaya yang relatif lebih rendah dan cepat untuk ekspansi ataupun pengembangan. Kedua, manfaat bagi para investor, yaitu potensi keuntungannya, dengan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga aset dan pembagian laba. Nah, manfaatnya bagi pemerintah dan perekonomian yaitu sebagai penyalur dana, mempertemukan kelebihan dana dengan kekurangan dana,
Kelebihan dana itu para investor dan kekurangan dana itu seperti perusahaan atau pemerintah secara efisien. Nah, selanjutnya yaitu lembaga penjamin. Di Indonesia biasanya dikenal sebagai lembaga penjamin simpanan atau LPS, adalah lembaga negara independen yang bertugas menjamin simpanan nasabah bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menyelesaikan bank gagal untuk melindungi dana masyarakat serta mencegah kepanikan perbankan, memastikan masyarakat agar tidak kehilangan uangnya jika bank bermasalah. Nah, manfaat utama dari lembaga ini ialah melindungi dana nasabah bank hingga batas tertentu. Jika bank gagal, menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Kesimpulan dari materi kami mengenai lembaga keuangan non-bank yaitu lembaga keuangan non-bank adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam sistem keuangan masyarakat meskipun tidak menghimpun dana masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan seperti bank. Lembaga keuangan non-bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pembiayaan, asuransi, dana pensiun, penggadaian, dan pasar modal yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan dunia. Keberadaan lembaga keuangan non-bank ini melengkapi fungsi perbankan, memperluas akses keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pengawasan lembaga keuangan non-bank ini mampu memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kesejahteraan dan masyarakat yang stabil sistem keuangan. Sekian dan terima kasih.